Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat aja kan? Sehat, Pak. Nah, ini Nur Saman. Ini duduknya miring nih. Perbaiki tempat duduknya dulu. Duduk yang tegak ya. Supaya dalam pembelajaran ini itu kalian tidak cepat tertidur gitu. Supaya apa yang kita harapkan di dalam pembelajaran ini nantinya itu juga bisa tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih bagusnya kalau pembelajaran kita hari ini kita awali dengan doa. Ragifa, pimpin doa. Silakan. Siapa? Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya. Baik, terima kasih kepada Ragifa yang telah memimpin doa. Jadi mudah-mudahan dalam pembelajaran kita ini nantinya itu bernilai ibadah. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri yang akan dipimpin oleh Yesi. Yesi, silakan pimpin. Baik Pak, baik teman-teman, marilah kita menyanyikan Padamu Negeri. Oke, baik. Terima kasih kepada Yesi yang telah memimpin kita di dalam lagu. Mudah-mudahan dengan dinyanyikannya lagu nasional ini itu bisa menanamkan jiwa patriotisme kepada di dalam diri kita semua. Amin. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Hadir semua ya? Hadir Pak semua. Ya, jadi saya lihat ini hadir semua. Nah, meskipun di dalam ruang meeting ini hadir semua, saya harapkan nantinya kalian tetap mengisi absen yang telah saya bagikan di grup ya dengan cara kalian menulis nama kalian dan menulis nomor urut yang ada di absen. Seperti itu ya. Jadi Ya, kalian Pak. isinya lewat grup ya. Selanjutnya, di dalam pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan mobilitas sosial, kalian masih ingat tidak apa itu mobilitas sosial? Saya Pak. Ya, silakan. Ragifa. Perpindahan status Pak. Ya, perpindahan status. Ada yang lain? Nur Saman, silakan. Usaha seseorang Pak untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi Pak. Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh kalian itu sangat bagus dan memang benar bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan status seseorang dari status yang sebelumnya ke status yang baru. Nah, kaitan materi kita hari ini dengan sebelumnya bahwa di dalam diferensiasi sosial dengan mobilitas sosial itu sama-sama turunan dari struktur sosial. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini itu berkaitan dengan diharapkan kalian itu mampu menelaah pengertian diferensiasi sosial. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang ketiga, itu adalah membuat laporan. Jadi nantinya setelah di akhir kegiatan nantinya, itu kalian diharapkan bisa membuat laporan yang berkaitan dengan pengertian dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai materi kita pada diferensiasi sosial ini, saya ingin membentuk kalian dulu dalam beberapa kelompok supaya setelah nantinya terbentuk beberapa kelompok, kalian bisa memahami nantinya fokus kepada langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan di akhir pertemuan kita nantinya ini. Jadi saya akan membagi di dalam beberapa kelompok, di mana ketua kelompoknya itu saya yang tentukan atau kalian aja yang tentukan? Bapak aja Pak yang tentukan Pak.
Ya, jadi ketua kelompoknya itu yang pertama itu untuk kelompok 1 Hidayat, yang kelompok 2 Nur Saman, yang kelompok 3 Ragifa, dan kelompok 4 Titik. Nah, sebelum kalian mengerjakan apa yang menjadi tugas di dalam kelompok kalian, kalian harus mengunduh dulu materi yang telah saya bagikan di dalam grup WA yang sudah saya buat. Jadi kalian silahkan mengunduh materi yang telah saya bagikan lewat WA. Kalian sudah mengunduh belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai apa itu diferensiasi sosial dan tentunya sebentar langkah-langkah yang akan kalian kerjakan atau tugas kalian di dalam pembelajaran ini. Nah, jadi diferensiasi sosial secara pengertian itu bisa dikatakan bahwa pembedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal. Artinya tidak ada kelas-kelas sosial yang terjadi, tidak ada yang di bawah dan tidak ada yang di atas. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu ada yang dikenal dengan gender, ada usia, ada ras, ada suku, ada agama, ada profesi. Nah, apa yang dimaksud dengan gender atau apa yang dimaksud dengan atau gender ini biasa dikaitkan dengan jenis kelamin. Nah, kalau dilihat dari jenis kelamin bahwa manusia itu diciptakan itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana keduanya memiliki derajat yang sama, artinya laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah, artinya derajatnya itu sama. Yang selanjutnya berkaitan dengan usia, jadi sebagai makhluk atau sebagai makhluk hidup, manusia tentunya mengalami pertumbuhan, di mana pertumbuhan manusia itu ada yang disebut dengan anak-anak, ada yang remaja, dan ada yang orang tua. Yang semuanya itu, baik anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua itu tidak bisa dikatakan bahwa yang lebih tua lebih baik dari anak-anak, karena dia tidak ada perbedaan seperti itu, artinya dia derajatnya sama. Selanjutnya yang berkaitan dengan ras. Nah, di dalam ras ada 3 kelompok atau dilihat dari ciri-ciri fisiknya, ada 3 kelompok secara umum, yaitu ada namanya ras negroid, yang dimana dia itu mempunyai ciri fisik, yaitu rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal. Ada yang namanya juga ras mongoloid, yang mana kulitnya warna kuning, atau biasa dikenal dengan sawo matang, dan bulu badannya itu sedikit. Nah, ada juga yang namanya ras kaukasoid, yang dimana itu hidungnya mancung, kulit putih, rambutnya pirang, dan lain-lain. Nah, bentuk diferensiasi sosial selanjutnya itu ada disebut dengan suku bangsa. Nah, suku bangsa itu merupakan penggolongan sosial masyarakat dilihat dari ciri-ciri yang paling mendasar atau dilihat dari asal-usulnya atau kebudayaannya. Nah, ada juga diferensiasi agama. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu. Nah, selanjutnya ada diferensiasi pekerjaan atau ada perbedaan pekerjaan yang dimana setiap orang itu memiliki profesi sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan kemampuannya. Nah, itu adalah gambaran materi kita untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya, saya meminta kepada semua kelompok yang telah saya bagikan tadi, itu selanjutnya mengerjakan atau membuat laporan sesuai dengan contoh yang sudah saya bagikan di grup WA itu. Nah, di grup WA juga itu sudah saya bagikan ada link video yang bisa kalian lihat
sebagai contoh bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, nantinya kalian itu harus membuat sebuah laporan. Laporannya itu bisa dalam bentuk laporan tertulis, bisa dalam bentuk laporan rekaman, rekamannya itu bisa video, bisa audio, bisa dalam bentuk cerpen, bisa dalam bentuk komik. Artinya laporannya itu terserah kalian, sesuai dengan selera kalian. Yang penting itu berkaitan dengan diferensiasi sosial dan pengertian maupun bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan tugasnya? Yang berkaitan dengan dikumpul itu Pak, sekarang juga ya? Nah, jadi waktu kalian dalam mengerjakan tugasnya itu saya kasih waktu 30 menit. Kira-kira cukup aja kah? Oh, cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Jadi silakan kalian lakukan atau kerjakan tugas-tugasnya. Nanti setelah selesai itu kalian bisa bagikan lewat grup WA kita atau lewat grup WA kelas. Nah, laporannya itu tergantung kalian. Adapun contoh-contoh laporan yang akan kalian buat itu bisa dilihat di materi yang sudah saya bagikan di grup WA. Itu ya. Iya Pak. Jadi silakan dikerjakan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, atau ketika ada kendala, silakan disampaikan ke saya. Kalau misalnya tidak bisa disampaikan di sini, itu bisa chat lewat grup WA, gitu, ya. Baik, Silakan. Pak. Ya, Pak. Nah, selanjutnya sudah semua? Sudah, Sudah. Pak. Pak. Ya. Jadi kalau sudah kalian kerjakan, silahkan kalian bagikan laporan kalian itu di grup WA ya. Iya Pak. Itu secara berkelompok ya. Iya, Pak. Iya Pak. Pak. Ya, oke. Nah, selanjutnya sudah semua? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Pak. Kelompok 2? Kelompok 3, Sudah, kelompok Pak. 4 sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya. Nah, selanjutnya tugas kalian secara individu itu tadi kan tugas kalian secara berkelompok. Nah, sekarang saya ingin melihat bagaimana hasil kerja kalian atau bagaimana daya tangkap kalian berkaitan dengan materi kita itu secara individu. Nah, jadi sekarang kalian buka di grup ya, di situ sudah saya bagikan tugas individu. Iya Pak. Ya, itu kalian silahkan diisi, terus setelah diisi itu kalian kumpulkan juga lewat grup ya. Iya. Ya, sudah semua kumpul. Sudah Sudah, Pak. Pak. Nah, selanjutnya Sudah, kalau Pak. sudah semua, sekarang saya ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan apa yang menjadi materi kita atau apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan pengertian dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Silakan, saya tunjuk ya. Iya Pak. Ya, Hidayat, silakan. Iya Pak. Jadi materi kita hari ini Pak tentang diferensiasi sosial Pak, yaitu penggolongan masyarakat secara sejajar horizontal, artinya Pak tidak ada tingkatan di sana. Nah, setelah itu diferensiasi itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada yang berdasarkan ras, suku bangsa, gender, profesi. Nah, seperti itu Pak. Kita kasih aplaus dulu kepada Hidayat. Nah, selanjutnya, betul apa yang disampaikan oleh Hidayat, bahwa pengertian diferensiasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial itu secara horizontal. Jadi artinya tidak ada kelas-kelas atau tidak ada derajat di situ yang mengatakan bahwa yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu, atau mana yang lebih baik, mana yang kurang baik gitu.
Nah, adapun bentuk-bentuk diferensiasi sosial, diantaranya itu ada jenis kelamin, ada usia, ada ras, ada suku bangsa, ada agama, ada pekerjaan. Nah, kesemuanya itu mempunyai derajat yang sama, gitu. Jadi itulah yang menjadi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang berkaitan dengan diferensiasi sosial. Saya yakin bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu anak-anakku semua itu bisa mendapatkan tambahan wawasan. Nah, selanjutnya saya ingin ingatkan bahwa untuk pembelajaran kita minggu depan itu kita akan belajar tentang stratifikasi sosial. Jadi saya harapkan kepada kalian semua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan stratifikasi sosial. Iya, Pak. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa saat ini kan masa pandemi, artinya perkembangan COVID-19 itu semakin meninggi atau semakin berkembang gitu. Jadi saya mengharapkan kepada kalian semua itu tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan prinsip 5M. Ada yang tahu apa itu 5M? Menjaga jarak, Pak, memakai masker, Mencuci tangan. Mengurangi Ya. mobilitas. Ya, betul. Bahwa 5M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Jadi harapan saya, semoga kalian semuanya sehat-sehat semua, dan yakin, selalu tanamkan dalam diri kalian bahwa satu-satunya kegagalan dalam hidup itu adalah kegagalan untuk mencoba. Saya yakin bahwa kita semua akan sukses, kalian semua akan sukses ketika kalian serius dalam mengikuti pembelajaran atau mengikuti proses pembelajaran. Amin. Amin, Pak. Jadi saya kira bahwa pertemuan kita untuk hari ini cukup, karena tadi diawali dengan doa. Alangkah lebih bagusnya kalau kita akhiri juga dengan doa. Selanjutnya kepada Yesi, silakan pimpin doa. Baik teman-teman, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Yesi sudah memimpin doa. Selanjutnya, saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.